Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan para petani. Kali ini Mamang Kebun mengunjungi grup tani atau bisa dibilang kelompok tani bubuhan. Namanya ini kelompok tani bubuhan. Dulu baru didirikan kelompok tani ini, kita punya bangunan ruang pertemuan macam begini dia ruangannya. Ini mungkin usianya udah hampir 10 tahun ini. Ini atapnya dari daun, kita ambil dari hutan, dibilang daun woka ini. Nah, ini bangunan ruang pertemuan kelompok tani bubuhan. Kita jalan ke depannya. Ini ruangan luas, menampung beberapa banyak anggota. Kalau ada kumpulan-kumpulan atau istilahnya pertemuan. Nah, ini ada tempat balik duduknya untuk orang-orang tertentu bila mana ada instansi masuk. Dulu rapih, bersih. Kalau sekarang sudah ditinggalkan begitu saja. Tapi masalah kumpulan sekarang digabung dari 6 kelompok disatukan di balai desa sekarang. Karena ada kesenjangan sosial, baku cemburu kan di antara anggota, itu udah biasa. Tapi kalau grup bubuhan masih juga di sini ada kita percontohan penyemaian tuh bibit kopi. Lihat ruangannya ini luas, bersih dulu itu. Sebab ada yang ngelola, ada yang nunggunya gitu. Yang ngelola, yang nunggu di sini itu punya jatah dari kelompok itu per bulan, ada uang sakunya itu. Selain anggota, dia juga pemeliharaan. Nih, ini bibit kopi, nanti mungkin 1 bulan lagi mau dibagikan ini sama anggota ini, sama anggota kelompok tani bubuhan. Dulu ini tempat percontohan demplot di sini. Karena ya sekarang mungkin ya masing-masing kelompok punya tempat tersendiri. Nah, begitu sekarang kalau ada kumpulan-kumpulan semua disatukan. Dari 6 kelompok tani disatukan sekarang. Setiap pertemuan di gor balai desa gitu. Nah, ini ada kolam dulu. Ini kolam untuk keperluan bikin pupuk atau nyiram-nyiram tanaman dari demplot. Ini airnya nggak pernah kering ini, biar musim kemarau digali. Ini bikin bangunan air ini disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan untuk nyiram, kebutuhan untuk segala macam kita yang diperlukan di kelompok tani ini. Bangunannya luas, enak di sini dulu bersih. Kalau sekarang yang mengelolanya mungkin dia juga mau tani gitu, punya lahan sendiri. Ini bibit kopi yang tempo hari dianjurkan sama pemerintah, setiap kelompok punya bibit kopi. Ini jatahnya per orang ini 1.500 pohon jatahnya per orang ini dari kelompok tani bubuhan bibit kopi.
Sekarang demplotnya dipindah nggak di sini lagi. Ini demplot. Ini bangunannya nih. Ini. Mari kita berkunjung ke tempat pembikinan pupuk organik yang asal murahnya kita punya resep, nggak dibuka, di umum, hanya untuk pribadi. Ternyata mungkin ya tadi ilmu itu atau kita punya pengalaman harus dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Kita berjalan ke tempat pembikinan media pupuk. Nah, sekarang kita jalan. Nih, udah jenis pupuknya ini. Ini terpal ini. Udah bonyok, udah 2 kali kita ganti ini terpal ini. Bonyok. Dulu di sini ada bangunan dari dana anggota, dari dana yang dikucurkan juga sama instansi terkait. Nih bangunan. Ya begini keadaannya, roboh dia. Mungkin udah tua, nggak dipelihara mungkin nih lihat roboh. Tapi sekarang udah punya bangunan lagi yang baru, atas partisipasi kegotong royongannya anggota. Kalau kita independen, tidak memihak anggota yang lain, yang penting kalau kita dipanggil, ada saran-saran dan pengalaman kita bukakan di setiap kelompok tani. Dalam bidang apa aja yang kita mampu kita bukakan. Karena kita udah punya juga julukan anak perantau. Setiap dimana kita lokasi pasti orang dikasih atau membukakan permasalahan pertanian. Karena kita lahir dari Universitas Pertanian. Alangkah baiknya tanpa pandang materi, yang kita punya ilmu dibagi-bagi. Ini kita sejarah ini bikin pupuk, namanya pupuk postal organik Labanan. Postal itu dari nama Latin, mungkin nggak tahu. Zaman dulu POC kita baca-baca itu ada pupuk postal. Nggak tahu maksudnya, nggak ngerti juga kita. Sampai universitas juga agak keleleran itu masalah nama postal itu apa gitu. Lain dengan pustal. Kalau pustal kan poli pakai kaki, pakai cokor. Nah, sebelum kita lanjutkan ke media pupuk, aku suka atau tidak suka, mohon bantuannya. Komen, subscribe, jangan lupa itu. Karena kita zaman sekarang itu pengalaman dan ilmu tanpa ada dukungan media kayaknya beku atau monoton gitu. Kita bagi-bagi pengalaman yang memerlukan, khususnya orang yang suka tani, umumnya semua masyarakat yang mau istilahnya komen kekurangan dan kelebihannya, yang sopan dan yang menurut aturan di channel kami. Jangan lupa subscribe channel Kebun Mamang, Kebun Mamang, Mamang Kebun, itu hampir sama maksud dan tujuannya. Kita buka masalah media. Ini media bukan dibikin KW-KW atau istilahnya asal-asalan kita bikin kan. Ini sudah kita realisasikan di proyek mana kita datang.
proyek mana kita dipanggil. Contoh, tahun 2001 pihak Jepang mengucurkan dana untuk mengomoditikan pohon pisang abaka. Itu satu, yang pertama. Waktu kita pakai resep ini. Yang kedua, waktu kita studi banding di daerah Wonosobo untuk mengembangkan atau istilah kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Pihak Jepang yang mendanai itu tanaman haramai. Bentuk tanaman haramai persis daunnya kayak gini. Cuma dia berdiri, bukan menjalar. Seperti pohon, ya berdiri lah gitu kan. Pohon kayu liar. Ada yang lebar begini, ada juga sama dengan daun kangkung bentuknya. Itu haramai. Waktu itu penempatan di PT Sukasari Indah. PT Sukasari. Sukasari Indah, kalau kita di Jawa Barat masuk dari Bandung, masuk ke Soreang, lewat Ciwidey, Cinumra, pada Suka, belok kanan, masuk ke desa Sukasari. Nah, di sana kita mencoba uji coba yang dana direalisasikan dari kontraktor, dari orang Jepang. Masih ingat yang punya dana itu Ohi kalau nggak salah. Ya, Ohi itu orang Jepang asli. Dia kontraktor dalam bidang masalah pertanian, kerjasama dengan orang Indonesia, mengucurkan dana di Indonesia. Kita hanya tugas 1 tahun aja di sana, sampai dari mulai planning, penggarapan lahan,